warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita semuanya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan salat maghrib ini dengan kajian. Semoga dengan kajian ini semakin bertambah ilmu kita, dan karenanya semakin baik pula perilaku kita, sehingga kita terpuji di hadapan manusia dan terpuji pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala itu menjadi backingnya. Ada Allah Subhanahu wa taala yang ada orang yang Allah Subhanahu wa taala lindungi dari pengaruh buruk hamba-hambanya. Siapa saja mereka yang Allah Subhanahu wa taala lindungi, Allah bela. Apakah itu adalah salah satunya kita, atau jangan-jangan kitalah yang sebaliknya, yaitu kita menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya ingin membacakan apa yang biasa Ustaz Ridwan sampaikan, yaitu kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-48, yaitu bab tentang at-tahdzir min idza'is shalihin wa du'afati wal masakin, yaitu peringatan. Nah, di sini kita diingatkan semuanya ya, tanpa kecuali Bapak, Ibu, anak-anak, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Menyakiti orang-orang saleh, menyakiti orang-orang lemah di antara kita, dan orang-orang miskin di antara kita. Hati-hati, bisa kualat, hati-hati bisa berbahaya jika kita menyakiti orang saleh, menyakiti orang-orang lemah, dan orang-orang miskin. Kita ini termasuk di antara ketiga itu, tiga-tiganya atau salah satunya. Apakah kita termasuk orang miskin? Bapak Ibu, ada yang miskin di sini? Ada? Nah, nggak ada ya? Nanti kalau PLT baru ada ya. Ada orang-orang yang lemah di antara kita di sini? Adakah di antara kita orang saleh? Ada ya. Kalau ketiga-tiganya nggak ada di ruangan ini, wah bahaya juga ya. Baik, saya akan bacakan ayatnya dan hadisnya secara keseluruhan dulu, baru nanti akan kita terangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat
bayyinati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Surat Al-Ahzab ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan bukan disebabkan karena perilaku mereka, sungguh mereka itu akan menanggung beban kedustaan dan dosa yang nyata. Jadi kalau kita naudzubillah min dzalik menyakiti orang beriman, kita ini semua orang beriman ya, laki-laki maupun perempuan, bapak-bapak maupun ibu. Kalau kita menyakiti salah satu di antara mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kita, faqad ihtamalu, sungguh mereka yang menyakiti orang beriman laki-laki maupun perempuan itu, mereka itu akan menanggung beban dan sekaligus juga menanggung kebohongan yang nyata, dosa yang besar kepada mereka. Sudahkah demikian kita sadari? Baik. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Duha ayat 9 sampai 10. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang-orang, anak-anak yang yatim, jangan sekali-kali kita menghardiknya, membentaknya, menyakiti hati. Dan kepada para peminta-minta, janganlah kita mengusirnya. Ini adalah dua ayat. Yang terkait dengan hadis banyak, di antaranya adalah hadis yang bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana hadis ini sudah telah disampaikan pada bab-bab yang lalu. Di antara potongannya adalah man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, wali Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan perang kepada mereka yang memusuhi wali Allah. Jadi lawannya di sini siapa? Allah. Harus berhadapan dengan Allah kalau berani menyakiti, memusuhi wali Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang bersumber dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Bakr, la in kunta aghdabtahu laqad aghdabta rabbaka." Ini kaitannya dengan kita harus berperilaku santun, baik, lembut kepada yatim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, jika kau berperilaku yang membuat anak-anak itu marah, maka Allah Subhanahu wa taala itu maka kamu telah menyulut Allah Subhanahu wa taala untuk marah kepada. Jadi kalau kita membuat anak-anak yatim ini marah, maka itu sama saja dengan membuat marah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Mimman shalla salat as-subhi fahuwa fi dhimmatillah." Ya, man shalla salat as-subhi fahuwa fi dhimmatillah. Fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bi syai'in fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikuhu lahu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat subuh maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaminnya, ya, akan menjamin orang yang sholat subuh itu. Dan tidaklah, ya, kalian, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tidaklah kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut tanggungan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang itu akan mendapatkannya. Kemudian orang yang menyebabkan diangkatnya jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan dilemparkan nanti ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian dari mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat dan hadis yang telah disampaikan tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Pertama, kita itu benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyakiti orang-orang saleh. Siapa mereka itu? Mereka itulah yang kita sebut dengan wali Allah. Siapa wali Allah itu? Siapa wali Allah itu? Apakah wali Allah itu wali songo? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sungguh orang yang berstatus sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak perlu merasa khawatir. Sudah nggak ada kekhawatiran. Jadi coba kalau kita itu masih ada rasa khawatir, rasa takut, rasa bingung, nah itu menjadi standar bahwasanya kita itu kalaupun menjadi wali Allah, mungkin wali Allah amatiran, ya, bukan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang profesional. Kewalian kita itu mungkin masih tipis. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama, la khaufun alaihim, nggak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Kalau kita bisa itu makan apa ya, itu masih khawatir. Ya, kita masih menjadi manusia yang biasa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadi kekasih, menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu tidak perlu merasa khawatir. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan, telah menjamin rezeki setiap orang. Kalau kita masih khawatir, berarti memang ya kita tuh belum benar-benar menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu. Nah, ini ciri-cirinya. Alladzina amanu, yaitu mereka yang beriman. Beriman apa? Rukun iman yang 6 ini benar-benar diyakini.
Pertama apa? Iman kepada Allah. Bapak Ibu yakin kepada Allah? Yakin apanya? Yakin ada wujud. Ya, kita yakin. Yakin apanya lagi? Kita kenali Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husnanya itu. Yakin nggak Allah itu Razzaq, pemberi rezeki? Yakin? Yakin. Yakin nggak Allah Subhanahu wa taala Sami', Maha mendengar? Apa yang membuat kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar? Dan apa dampaknya, apa akibatnya kalau kita yakin Allah Maha mendengar? Basir, Allah Maha melihat. Alim, Allah Maha mengetahui. Coba kita kenal, ya, Allah Alim, Allah Basir, Allah Sami'. Apa itu dampaknya? Dampaknya perilaku kita itu tidak sembarangan. Tutur kata itu tidak ngawur. Omongan kita itu hanya yang baik-baik saja. Coba ini ya, di ruangan ini ada CCTV kan? Tidak ada. Kalau seandainya di ruangan ini ada CCTV, perilaku kita itu berubah nggak? Kalau seandainya dibandingkan dengan tidak ada CCTV. Perilaku kita ini berubah nggak kalau di sini ada ustaz dan di sini nggak ada ustaz? Berubah. Coba ngomongnya kira-kira diatur nggak kalau di ada ustaz? Iya kan? Nah ini Allah itu maha lebih daripada ustaz. Harusnya lebih disungkani, lebih ditakuti. Tapi faktanya gimana? Katanya kita iman kepada Allah. Jangan-jangan yang kita imani hanya keberadaan yang Allah itu ada. Jangan-jangan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu belum benar-benar kita yakin. Bapak Ibu, ada yang di antara jenengan pernah nggak menerima informasi di media sosial bahwasanya mulai tanggal 8 sampai tanggal 20 atau 20 berapa itu akan ada operasi ada operasi dari kepolisian itu, operasi patuh. Jadi kan mendapatkan informasi itu enggak? Iya. Dapat. Nah, ketika mendengar, membaca informasi itu apa yang berubah dari jenengan? Biasanya nggak pakai helm, jadi pakai helm, ya kan? Nah, kalau kita sadar dengan pengumuman itu saja, perilaku kita berubah. Nah, kenapa omongan kita itu masih jeplak begitu saja, nggak kita atur? Berarti informasi bahwasanya Allah Alim, Sami', Basir belum masuk dalam hati kita. Demikian pula perilaku sholat kita. Ini jangan-jangan iman kita itu belum benar-benar sempurna. Alladzina amanu. Nah ini alladzina amanu. Iman kita ini coba kita pertanyakan, sudahkah benar-benar sempurna? Wa kanu yattaqun, dan mereka itu semuanya adalah bertakwa. Apa itu bertakwa? Ya, bertakwa itu sering dibahas. Setiap Jumat kita mendengarnya. Bahkan khotib itu berwasiat tentang takwa ini. Dan satu wasiat yang tidak boleh ditinggalkan dalam khutbah itu adalah wasiat apa? Takwa.
Takwa yang hanya satu kata itu ternyata mengubah seluruh kehidupan kita jika ini kita terapkan. Apa itu takwa? Apakah sudah kita praktekkan? Takwa itu adalah menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Itu praktek takwa. Hakikatnya definisi takwa itu adalah menjaga jarak antara diri kita dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kita di sini, azab Allah itu di sana. Kita bikin jarak sejauh-jauhnya. Bagaimana cara membuat jaraknya? Bagaimana kita membentengi? Yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekarang perintahnya sudahkah kita kerjakan? Insya Allah. Ya. Bagaimana dengan larangan Allah? Apakah sudah kita tinggalkan? Insya Allah Ta'ala. Ya. Kira-kira apa yang belum kita kerjakan? Insya Allah bisa dikerjakan semua ya. Inilah yang disebut dengan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita memenuhi kriteria menjadi wali Allah? Yaitu kita benar-benar iman, benar-benar bertakwa. Iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Iman kepada Allah itu berarti pasti iman kepada malaikat Allah. Berarti juga harus iman kepada kitab Allah. Iman kepada Rasulnya Allah. Iman kepada qada dan qadarnya Allah. Iman kepada hari akhir. Jadi dengan mengatakan al-iman billah saja, ini 6 rukun iman ini semuanya sudah tercakup. Nah seringkali ya kalau kita membaca Quran, membaca hadis, biasanya antara iman kepada Allah dan hari akhir ini selalu digandeng. Ya, selalu digandeng. Misalkan dalam satu hadis maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata yang baik saja, kalau enggak diam. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tamunya. Maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Ya. Ini karena ternyata iman kepada Allah dan hari akhir itu adalah ibarat dua sisi, adalah seperti dua sisi mata uang, di mana keduanya ini hanya menjadi apa ya, yang ditampilkan di samping sini dan samping sana, dan tanpa keduanya iman ini tidak sempurna. Karena otomatis kalau iman kepada Allah itu pasti iman kepada malaikatnya. Kenapa? Karena Allah lah yang memberitakan tentang malaikatnya. Ya, Allah lah yang menurunkan Quran, kitab-kitabnya. Allah lah yang mengutus rasulnya dan sebagainya dan seterusnya. Adapun hari akhir ini luar biasa, ya dampaknya kalau kita hari akhir ini kita percaya, kita yakini. Artinya apa? Bahwasanya semua yang kita lakukan itu berbalas, akan ada balasannya, akan ada pahalanya, akan ada ganjarannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapapun
yang berbuat kebaikan walaupun itu hanya sebesar zarrah, ya, sebesar biji sawi, biasa diartikan begitu, kecil sekali, itu dia akan mendapatkan balasannya nanti. Dan ketika dia melakukan keburukan, sekecil apapun keburukan itu, pasti nanti juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sadar, kita yakin, kita mudah nggak melakukan keburukan? Tidak. Ketika kita yakin bahwasanya semuanya berbalas, malas nggak kita melakukan kebaikan? Mikir nggak ketika melakukan kebaikan? Ya. Seperti kalau kita misalkan profesi kita sebagai pebisnis, pedagang, apa sih yang membuat para pedagang itu terus pergi ke pasar? Keyakinan nanti akan laku dagangannya, ya kan? Tapi kalau yakin tidak laku, pergi nggak? Tidak. Kenapa yakin nggak laku? Karena pasarnya tutup. Kalau ke pasar, ya nggak ada yang beli. Kenapa? Ada toko warung yang 24 jam buka. Kenapa? Yakin akan ada yang beli. Kalau nggak yakin, buka nggak dia? Enggak. Ya. Nah, jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya setiap amal itu adalah berbalas. Kebaikan ada balasannya, keburukan ada balasannya. Kita perlu nggak mikir-mikir tentang balasan itu? Enggak. Kita akan bersemangat melakukan kebaikan. Kita akan cegah diri kita melakukan keburukan. Tapi ya memang kadang-kadang manusia itu nafsunya itu lebih mendominasi daripada imannya. Ada nggak? Pernah nggak mengalami? Mungkin antara bapak dan ibu mengalami begini. Kita tahu ada orang melakukan kesalahan, kemudian kita cegah. Kemudian orang itu marah. Ada nggak? Pernah alami? Pernah. Saya itu pernah punya pengalaman. Sebenarnya nggak terlalu mencegah begitu, ya, nggak secara langsung. Dulu, ya, saya itu pernah naik bis dari Embong Bunder sini, ya, ke arah Surabaya, ya, ke arah bukan dari Embong Bunder, tapi dari Surabaya ke arah Bangil. Nah, di tengah tol itu ada dua orang. Ada satu orang itu membawa kayak apa itu, kertas isi burung, tempat burung, pernah ya? Iya. Biasanya kan kalau orang jual burung itu kan ditaruh di kertas gitu ya, bungkus itu kemudian apa namanya dipegang agar supaya tetap hidup. Tiba-tiba itu ketika lagi sepi gitu kan, tiba-tiba apa? Kedengaran suara, gitu. Kemudian orang pada nengok semua kan. Kemudian orang pada bertanya, ya kenapanya combe juga ya? Apa maksud itu? Ya ini burung. Burung apa? Udahlah mulai dialog. Ini burung mahal apa pokoknya? Apa sebutannya? Bagus tuh. Dari mana dapat? Oh ini saya baru dapat dari teman saya beli mahal. Tapi saya mau jual ini saya, gitu kan? Nah, terjadi drama antara dua orang ini, ya. Kemudian ada juga yang ditawarin. Saya sebenarnya ya nggak memberitahu orang lain kalau apa itu
dia nipu karena sudah kejadian beberapa kali itu. Kemudian saya nampak ya oleh mereka itu ini akan menjadi penghalang aksi mereka. Kami akan saya itu dari belakang itu kursi saya itu dipukul gitu. Juga nah, gitu ya. Coba ini kan kita sebenarnya kalau kita berpikir positif, bukankah ini ibarat mau kejegur jurang, kemudian mau ditarik, tapi malah marah kan? Ada orang kayak gitu? Ya, sudah mau ke pinggir jurang, diselamatkan, marah. Aneh nggak orang kayak gitu? Aneh. Tapi menjadi tidak aneh karena apa? Memang dia maunya kayak gitu, nggak menyadari bahwasanya itu bahaya. Diingatkan. Sama juga beberapa tahun yang lalu tuh, waktu bis-bis kota itu masih istimewa di Surabaya itu, mulai mengurasi sampai ke mana itu di jalan itu orang namanya pencopet itu naik dari satu tempat kemudian nanti turun di satu tempat yang lain, disisir itu mulai dari pintu depan sampai ke belakang. Oh, saya di posisi belakang ya. Saya berupaya bagaimana ya caranya ya agar supaya nggak menjadi objek jarahan para pencopet itu. Jadi apa? Yang saya lakukan ya justru saya melawan arus. Jadi kalau dia ke belakang ya nyisir gitu kan, 2 orang 3 orang ya ke belakang sambil comot sana sini, itu kita itu sudah saya mau turun ke depan gitu kan, akhirnya dikasih jalan. Kalau enggak akan jadi korban. Apa kalau seandainya ini apa namanya ada yang kasih kode kepada penumpang yang lain bahwa saya ini pencopet, wah ya kita akan dikepung itu. Tapi jangan salah sama kamu ini mah ya orang yang mau masuk jurang kok diselamatkan marah ya kayak gitu. Jadi apa ada orang yang seperti itu ketika dia melakukan keburukan kemudian diingatkan seakan-akan dia dipersalahkan dan dihina? Ya. Sebaliknya juga demikian. Kalau disuruh diajak kepada kebaikan marah, ada nggak? Ya banyak, ya. Ya. Panggilan azan ini kan sebenarnya panggil undangan ya ke masjid. Cerita lucu kan tidak pernah yang disampaikan ya. Ketika azan berkumandang yang datang sedikit ya, giliran azan di luar jam sholat semuanya datang semuanya. Kok kamu azan? Semuanya pada datang semua. Kenapa? Nah ini kan belum waktunya. Ya sampai lo kenapa kok datang ke sini? Ya, dengan giliran dipanggil waktu sholat nggak datang, giliran dipanggil waktu luar sholat malah datang. Inilah jamaah syariat rahmatullah. Yang kedua, yang kita harus hati-hati adalah jangan sampai kita ini kepada orang-orang soleh, orang-orang baik, wali Allah Subhanahu Wa Taala, sesama mukmin itu menyakiti hati. Sesama jamaah sholat, sesama jamaah masjid, sesama muslim, tetangga dan sebagainya. Naudzubillah. Demikian pula kita juga tidak boleh menyakiti al-du'afa, orang-orang yang lemah di sekitar kita. Ya, orang-orang lemah di sekitar kita. Jangan sampai karena kelemahan mereka, karena ketidakberdayaan mereka, karena kepapaan mereka, itu kemudian kita merendahkan
Ingat, di belakang mereka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang lemah, jangan juga rendah diri, karena di belakang kita itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya jauh sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini kebanyakan orang itu masih diberikan rahmat, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan apa? Bidu'afaikum, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melihat, menyayangi orang-orang yang lemah di sekitar kita. Ya. Di sekitar kita. Kemudian yang ketiga yaitu anak-anak yang yatim, orang-orang yang tidak berkemampuan. Rasulullah SAW terhadap yatim ini beliau bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha." Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu di surga seperti dua jari berjari. Ingat nggak kita itu berdampingan bersama Rasulullah? Harus menjadi cita-cita. Kalau kita kedatangan artis saja, kalau kita kedatangan ulama besar saja, gimana? Rebutan foto kan? Ya, rebutan foto. Bahkan untuk foto bayar pun mau itu. Kelas VIP, apa fasilitasnya? Fasilitasnya berfoto bersama narasumber. Kalau nonton artis, nonton konser, nonton apapun, itu kelas VIP ya, yang paling depan. Apa fasilitasnya sampai dekat? Itu nanti ada kesempatan foto bareng. Itu sudah hanya peminatnya. Demikian pula dengan yatim. Bukan berarti kemudian pada yatim itu kita itu memanjakan. Jangan sampai justru kita itu membunuh anak yatim sejak kecil. Bukan dibunuh nyawanya, tapi dibunuh keberaniannya untuk menghadapi hidup. Akhirnya mereka itu hanya akan terus menggantungkan nasibnya kepada orang. Justru karena kita sayang itulah kita gembleng mereka. Ya. Walaupun dengan gemblengan itu dia harus nangis, tapi nangisnya ini karena pendidikan, bukan karena dianiaya. Jadi menyayangi anak yatim itu bukan berarti tidak membuat mereka nangis, tidak membuat mereka menderita, tidak. Tapi kita misal kalau seandainya mereka harus dilatih nyapu, dilatih mencuci, dilatih untuk menjahit, dilatih untuk berjualan, ya, dilatih untuk bisnis, terpaksa untuk itu harus kepanasan dan lain sebagainya. Tidak apa, daripada dia ditaruh di rumah saja, kemudian perlu makan dikasih makan, perlu minum dikasih minum. Coba kalau sampai dewasa seperti itu bagaimana nasibnya? Bukankah kita sesungguhnya membunuh sejak dini? Itu kan seperti apa? Seekor burung, ya, yang diletakkan di sangkar, sejak kecil disuapi, ketika besar dia tidak bisa hidup sendiri. Bahkan ketika sangkar itu dibuka pintunya, tidak berani keluar. Nah, baik sahabat rahmatullah, itulah beberapa hal yang bisa disampaikan. Tapi sebelum diakhiri, barangkali ada di antara jamaah yang mau menambah,
Ya boleh. Ada yang mau bertanya juga diperbolehkan. Enggak. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada waktu, enggak? Dalam hadis yang terakhir tadi disampaikan bahwa barang siapa yang sholat subuh Allah akan menjaminnya. Yang dimaksud menjaminnya itu apa? Sholat subuhnya sholat subuh berjamaah apa tidak itu. Yang kedua menjaminnya itu menjamin masuk surga apa menjamin rezekinya. Ya. Baik, bagaimana dengan sholat subuh tadi? Terkait dengan sholat subuh ini harus berjamaah. Ya, kalau hanya sekedar subuh biasa, yaitu pahalanya seperti sholat biasa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda begini: Man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholal lail kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia itu seperti sholat semalam suntuk. Kalau sholat isya itu berjamaah, pahalanya senilai dengan separuh malam. Coba di antara kita ini, siapa yang tahan sholat separuh malam aja? Gak usah semuanya, separuh malam, setengah malamnya aja. Siapa? Ya, kita sholat tarawih yang hanya setengah jam aja sudah goyang kanan belok kiri ya. Kalau bisa dipilih yang paling pendek gitu ya, itu baru sholat setengah jam, bukan setengah malam. Bagaimana dengan semalam suntuk? Tapi jangan salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kita semua. Kita ini kan makhluk yang lemah ya. Banyak amalan-amalan yang itu bisa menyamai hakikat sehari semalam. Kalau seandainya kita sholat isya berjamaah, sudah seperti separuh malam. Kalau kita sholat subuh berjamaah seperti satu malam suntuk. Nah, kalau kita sebelum sholat subuh itu melakukan sholat jamaah, sholat qobliyah, itu sudah seperti apa? Memiliki dunia dan seisinya. Isi dunia itu apa? Ya, termasuk semua yang kita lihat, yang bisa kita pandang ini semuanya isi dunia. Khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengetahuan kita tentang hal-hal seperti ini harus benar-benar bisa mengubah. Kita upayakan, tapi kita juga menyadari iman itu kan yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ya. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Satu kali. Moga-moga. Dari saya. Dan saya Ustaz mengatakan Ustaz, saya melepas nikah dan ayat mengatakan pada guru ini ada guru, ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Ya. Namun Gusti Allah itu mempunyai sifat rahmat yang diberikan kepada siapa saja tanpa kecuali. Termasuk orang-orang non-muslim juga diberi rahmat oleh Allah. Bahkan rahmatnya lebih gede daripada itu. Ingat kados pertanyaan kalau kados pun di peran orang non muslim bila dihubungkan kali ayat ini. Fazkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur. Bagaimana dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada kita dan kepada non-muslim. Allah Subhanahu wa taala adil dan adil. Ketika manusia itu berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan itu. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita yang maknanya begini: Allah itu tidak menzolimi manusia yang berbuat baik. Mereka yang beriman akan mendapatkan kebaikannya di dunia dan balasannya di akhirat. Dan mereka yang tidak beriman, yang melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikannya itu di dunia dan mereka tidak mendapatkannya di akhirat. Itu. Jadi siapapun yang berbuat baik, ya, ini akan ada balasannya. Bedanya kalau kita sebagai muslim yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terbalas di dua waktu, yaitu ketika kita di dunia, dan yang kedua adalah ketika kita di akhirat. Dan non-muslim itu hanya akan mendapatkan apa yang mereka lakukan dari kebaikan itu, yaitu hanya di dunia saja. Itu. Jadi benar Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya wasi'at kullasi, akan diberikan kepada siapa saja. Makanya dalam hadis yang lain pun dikatakan dunia bagi kita sebagai seorang muslim ini adalah nikmatnya tidak seberapa, seperti nikmat orang di penjara saja. Ada kan nikmatnya, ya, sebabkan sorongnya lebih banyak. Tapi bagi orang kafir dunia ini, ya, surganya dibandingkan apa? Azab yang akan diterima. Jadi kalau kita di dunia ini nikmat yang kita terima dibandingkan dengan nikmat nanti di akhirat, itu seperti bandingannya nikmat neraka, nikmat penjara dan surga. Penjara gitu. Nikmatnya nggak seberapa. Tapi sebaliknya bagi orang kafir itu nikmat di dunia ini itu adalah jannah, surga, dibandingkan dengan apa? Azab yang mereka akan merasakan dan terima di akhirat kelak. Kalau misal ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semuanya, agar supaya kita pandai-pandai menjaga diri, sikap, lisan, tindak tanduk, agar supaya kita tidak menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala, tidak menyakiti orang-orang lemah di sekitar kita, dan juga tidak menyakiti anak yatim yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.